Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji, perkenalkan nama saya Pramita Tumanggor STH, guru SMK Negeri Kusuma Pagindar dan mahasiswa PPG dalam jabatan guru tertentu batch 3 tahun 2025 LPTK Institut Agama Kristen Negeri Tarutung dengan NIM 250106072. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktek pembelajaran atau uji kinerja di kelas 11 MPLB SMK Negeri Kusuma Pagindar dengan judul Kebudayaan Ipte Anugerah Allah. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Selamat menyaksikan. Selamat pagi. Pagi dulu. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Semangat, semangat. Iya, baik. Apa kabarmu? Baik, baik dulu. Iya, sehat? Sehat dulu. Terima kasih. Ya, pertama kita mengabsen dulu. Ya, Rika Dona. Hadir, Bu. Tarisa. Hadir, Bu. Lonika. Hadir, Bu. Sakit, Bu. Simon. Oka. Hadir, Bu. Rosdiana. Iya. Setelah itu kita doa sama lagu salah satu siswa kami. Sebelum kita memulai pembahasan kita, ada baiknya kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Terima kasih Bapak yang memberikan kehidupan dan kesehatan bagi kami semua untuk dapat hadir di pada pagi ini Tuhan. Dan juga Tuhan, sebentar kami untuk memulai pelajaran kami Tuhan. Kiranya Engkau berkati pembelajaran kami awal pertengahan hingga akhir Tuhan. Dan juga Tuhan, pekerjaan yang dilakukannya Tuhan, kiranya Engkau berikan hasil berlipat ganda ya Tuhan. Hanya ini doa anakmu kami ucap syukur, haleluya, amin. Amin. Ya. Baik, terima kasih. Hari ini kita akan belajar tentang kebudayaan Iptek Anugerah Allah. Apa itu Iptek? Iptek adalah memberi manfaat bagi perkembangan peradaban manusia. Memberi Manfaat manfaat bagi perkembangan bagi peradaban manusia. ya peradaban untuk manusia. Ya.
pikiranmu ketika mendengar kata AI atau kecerdasan buatan? Apakah AI jahat seperti di film-film Hollywood? AI jahat atau evil AI hanyalah hayalan pembuat film saja ya. Namun sebenarnya AI sudah merupakan kenyataan dalam kehidupan sehari-hari kita. Kalian sering loh AI, tap phone, fingerprint atau face unlock menggunakan AI untuk dapat mendeteksi sidik jari atau wajah kalian dengan lebih cepat. Ketika googling, adanya AI akan memberikan hasil pencarian yang lebih sesuai dengan minat dan kebutuhan kalian. Jadi, kamu perlu paham hal ini agar bisa menggunakan AI secara kritis dan bijak. Teknologi AI apa nih yang sudah pernah kalian gunakan? Kira-kira kalian ada ide mau mengembangkan AI yang seperti apa? Yuk, tulis pengalaman dan idemu di kolom komentar. Ya, baik, kita sudah menonton video yang namanya Iptek Kebudayaan Anugerah. Apa itu AI? Itu sama dengan Iptek, teknologi yang dapat memecahkan masalah. Ya, komputer bisa membuat data. Iya, baik. Ada pertanyaan di situ. Yang pertama, apa fungsi kebudayaan Iptek dalam kehidupan manusia? Salah satu siswa. Ya, silakan. Meningkatkan kualitas hidup, mempermudah komunikasi dan akses informasi, memecahkan masalah. Iya, baik.
mau dua? Dalam selamat pagi buat kita semua. Hari baik kami kelompok 2. Kami perkenalkan nama saya Didi Temani. Perkenalkan nama saya Didi Temani. Baik, tugas kami akan dibacakan oleh Madam Diliman yang Dari gambar 1 sudah kami diskusikan, yaitu budaya niptek harus dijalankan bersamaan dengan anugerah Allah atau Tuhan. Karena jika kita menjalankan secara bersamaan itu dapat mempermudah hidup kita. Dampak negatifnya, jika kita tidak menjalankan niptek dalam anugerah Tuhan, maka kita bisa menyalahgunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Ada juga pengertian budaya menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu budaya adalah pikiran, akal budi, dan adat istiadat. Dalam gambar tersebut dapat kita rangkum adanya ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan adalah usaha pencarian manusia untuk memahami segala sesuatu dapat menggunakan informasi tersebut. Dari gambar 2 kami dapat simpulkan, yaitu AI adalah sebuah teknologi yang dapat mempermudah dalam melaksanakan tugas-tugas atau informasi secara tepat dan akurat. Ada juga dampak negatifnya. Jika kita terlalu bergantung pada teknologi tersebut, kita dapat menjadi malas dan ingin yang instan-instan saja. Baik, sekian dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan, kami persilakan. Kami dari kelompok 3 ingin bertanya ke kelompok 2. Apa risiko penggunaan niptek? Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan kelompok 3. Risiko penggunaan niptek ialah dapat menyebabkan kemalasan jika terlalu sering digunakan. Apakah kelompok 3 sudah puas dengan jawaban kami? Sudah, kita masuk ke jawabannya. Baik, ada lagi? Kelompok 1 ada? Jika tidak ada lagi, sekian dari kami. Selamat pagi. Pagi. Ya, tepuk tangan bagi kelompok 2. Kita masuk evaluasi pembelajaran, ya sudah dikerjakan dengan baik.
Keduanya merupakan karunia yang diberikan untuk pengembangan potensi manusia dan peningkatan kualitas masyarakat. Iya, demikian materi kita. Minggu depan kita lanjut pertemuannya. Ya, baik, kita tutup untuk materi hari ini. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa atas berkat-berkat-Mu yang Kau berikan kepada kami. Untuk pada pagi hari ini kami telah selesai belajar dan mengajar. Kiranya Engkau berkati kami satu persatu, terlebih siswa kami